Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang beriman tersebut ada orang-orang yang berilmu. Dia menjadi lebih spesial lagi dan derajat dia dibandingkan dengan orang yang beriman beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Ya. Jadi menjadi tinggi. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Maka keduanya berkata, ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami unggul lebih tinggi daripada kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini dalil bahwasanya orang beriman ada dua tingkatan. Ada yang beriman tidak berilmu, ada beriman yang berilmu. Dan beda antara keduanya jauh beberapa derajat. Beda antara keduanya beberapa derajat. Maka seorang tidak hanya mencukupkan dirinya dengan iman, tapi dia berusaha untuk berilmu karena derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dijadikan mulia dibandingkan dengan yang lain karena ilmunya, karena ilmu. Baik. Di antara dalil tentang keutamaan dan keagungan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Dalam surat Al-Imran kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian juga para malaikat bersaksi dan demikian juga orang-orang yang berilmu yang menjadi saksi. Jadi Allah sedang mempersaksikan sesuatu yang sangat agung, itu tentang la ilaha illallah, kalimat yang paling agung. Yang dimana manusia diciptakan demi menegakkan la ilaha illallah. Karena ini sesuatu yang agung, maka Allah memberikan persaksian, syahidallah. Allah bersaksi akan keagungan la ilaha illallah. Ternyata Allah menjadikan persaksian Allah sebagai hujjah, argumentasi tentang sesuatu yang sangat agung, itu la ilaha illallah. Ternyata Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian orang berilmu. Ini menunjukkan agungnya orang yang berilmu. Kenapa? Persaksiannya digandengkan dengan persaksian malaikat dan persaksian Rabbul Alamin. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, tidak sembarang orang persaksiannya dijadikan dalil oleh Allah. Ternyata Allah menjadikan persaksian orang-orang berilmu sebagai dalil, hujjah akan la ilaha illallahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling menunjukkan akan agungnya orang berilmu. Allah tidak menyebutkan yang lainnya. Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu. Baik. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan agungnya ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara jihad dengan pedang dengan menuntut ilmu. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas seluruh kaum mukminin pergi berjihad. Tidak boleh seluruhnya pergi berjihad. Harus ada sebagian orang yang menuntut ilmu. Bertafaqquh fid din, belajar tentang agama. Untuk beri peringatan kalau para mujahidin kemudian pulang diberi peringatan. Ya. Di sini Allah menggandengkan antara penuntut ilmu dengan orang yang berjihad. Ini adalah kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Oleh karenanya banyak ulama yang mengatakan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Karena jihad dalam Islam dengan dua cara. Al-jihad bis-sinan wal jihad bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan dakwah. Ya, dua-duanya disebut jihad dalam Islam dan dua-duanya sangat penting. Oleh karenanya dalam ayat-ayat yang lain Allah menyuruh berjihad dengan ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah engkau taat, janganlah kalian taat kepada wahai Muhammad, janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan jihadlah mereka bihi bil Quran. Jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ayat ini, para ulama sepakat ini adalah ayat Makkiyah. Apa itu ayat Makkiyah? Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Kalau Nabi sudah berhijrah, maka namanya ayat Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah. Ya, contohnya firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini di antara surat Al-Maidah, turun di padang Arafah waktu Nabi sedang berhaji wada. Dia ayat Madani atau ayat Makkiyah? Iya, Arafah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Tetapi ayatnya ayat Madaniyah karena dia turunnya setelah hijrah. Yang dimaksud ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah, sama dengan surat Makkiyah juga surat yang turun sebelum hijrah. Dan waktu Rasulullah SAW masih di Mekah belum diwajibkan jihad dengan pedang. Belum diwajibkan jihad dengan pedang, tapi Allah sudah wajibkan jihad dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah kepada mereka dengan Al-Qur'an, itu dengan ilmu. Lawanlah mereka dengan ilmu. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah namakan dengan jihad yang besar.